Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Damakalven dan hari ini saya akan mempresentasikan analisis akuntansi manajemen untuk studi kasus PT Bogas Sejahtera. Untuk slide pertama, kita akan masuk ke latar belakang PT Bogas Sejahtera, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur yang meluncurkan atau memproduksi kemasan makanan ramah lingkungan atau kemasan berbahan dasar plastik daur ulang yang disebut dengan produk EcoWarp. Kemudian untuk slide kedua yaitu perhitungan break even point atau BEP. Kita mulai dari bagian pertama yaitu perencanaan laba di awal tahun. Yaitu kita perlu mengetahui titik impas atau break even point atau BEP untuk produk EcoWarp ini. Berdasarkan data, harga jual adalah 5.000 unit, biaya variabel 3.000 unit, dan biaya tetap 40 juta, biaya tetap bulanan. Pertama kita cari margin kontribusi per unit, yaitu 5.000 dikurangi 3.000 sama dengan 2.000 rupiah. Untuk BEP dalam unit, kita bagi biaya tetap 40 juta dengan margin kontribusi 2.000, hasilnya adalah 20.000 unit. Kemudian sedangkan untuk BEP dalam rupiah, kita kalikan 20.000 unit. Dengan harga jual 5.000, hasilnya adalah 100 juta. Artinya perusahaan tidak rugi dan tidak untung saat berhasil menjual 20.000 unit atau mencapai omset 100 juta. Selanjutnya, analisis target laba, yaitu masih di perencanaan awal di mana Direktur Keuangan menargetkan laba sebesar 20 juta per bulan. Berapa unitkah yang harus dijual? Maka rumusnya yaitu biaya tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. Jadi 40 juta ditambah 20 juta dibagi 2.000, hasilnya yaitu 30.000 unit. Apakah ini realistis? Jawabannya ya sangat realistis. Mengingat target penjualan awal adalah 50.000 unit per bulan, maka target 30.000 unit ini sangat mungkin dicapai karena masih berada di bawah kapasitas maksimal penjualan. Kemudian analisis varians bahan baku di bulan Juni. Kita ambil di bagian keduanya, yaitu terkait evaluasi efisiensi di pertengahan tahun. Kita akan menganalisis pemakaian bahan baku plastik daur ulang pada bulan Juni, di mana ada dua material, yaitu material price variance atau MPV atau selisih harga, di mana harga aktual dikurangi dengan harga standar dikali dengan kuantitas aktual, yaitu 10.500 dikurang 10.000 dikali 10.000 kg, hasilnya yaitu 5 juta rupiah. Kemudian ini dianggap sebagai unfavorable atau merugikan. Ini terjadi karena kelangkaan pasokan. Kemudian yang kedua, material quantity variance atau MQV atau selisih kuantitas, di mana kuantitas aktual dikurangi dengan kuantitas standar dikali dengan harga standar. Kuantitas standar untuk 48.000 unit adalah 48.000 dikali 0,2 kg sama dengan 9.600 kg, maka 10.000 kg itu dikurangi 9.600 kg dikali 10.000 rupiah, hasilnya yaitu 4 juta dan tetap unfavorable atau merugikan. Total selisih merugikan adalah 9 juta rupiah. Selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi kinerja, di mana tanggapan atas argumen manajer produksi. Menanggapi hasil tadi, manajer produksi berargumen bahwa seluruh selisih biaya murni karena kenaikan harga bahan baku di pasar yang di luar kendalinya. Apakah argumen ini didukung perhitungan? Jawabannya tidak sepenuhnya benar. Memang ada selisih harga MPV sebesar 5 juta akibat kenaikan harga pasar dari Rp10.000 jadi Rp10.500 per kilogram. Ini memang di luar kendali produksi. Namun, ada juga selisih kuantitas MQV sebesar 4 juta. Bagian produksi menggunakan 10.000 kg, padahal standarnya hanya butuh 9.600 kg. Ada pemborosan 400 kg.
Pemborosan pemakaian fisik ini adalah tanggung jawab bagian produksi. Jadi tidak semua kerugian disebabkan oleh harga pasar. Selanjutnya, keputusan make or buy, membuat sendiri versus membeli. Di bagian ketiga ini terkait keputusan strategis di akhir tahun. Ada tawaran komponen tutup kemasan seharga Rp800 per unit dari pihak luar. Mari kita bandingkan. Jika kita membeli biaya 800 per unit dan jika kita buat sendiri, kita hanya menghitung biaya relevan bahan baku Rp400 ditambah dengan tenaga kerja Rp250 ditambah overhead variable yaitu Rp100 sama dengan Rp750 per unit. Overhead tetap Rp150 diabaikan karena tetap akan terjadi meskipun kita berhenti memproduksi komponen tersebut. Jadi keputusannya lebih baik membuat sendiri, yaitu make. Dampak finansialnya kita bisa menghemat Rp50 per unit. Untuk 50.000 per unit untuk 50.000 unit per bulan, perusahaan bisa menghemat 2.500.000 per bulannya. Kemudian kita masuk ke soal kedua, yaitu bagian 1, rencana investasi tambah kapasitas. Sekarang kita masuk ke analisis kasus lanjutan. Jika perusahaan ingin menambah kapasitas 20%, apa yang harus dipertimbangkan dari sisi BEP dan margin of safety atau MOS? Yang pertama yaitu ada beberapa faktor, yaitu 1, struktur biaya tetap baru, di mana ekspansi pasti akan menambah biaya tetap, sewa tempat baru dan juga cicilan mesin. Ini akan menggeser titik BEP menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kecukupan permintaan pasar. Apakah pasar siap menyerap tambahan 20% menjadi 60.000 unit per bulannya? Kemudian yang ketiga, tingkat margin of safety atau MOS. Saat ini penjualan 5.000 per unit, jauh di atas dari BEP-nya, 20.000 per unit. MOS 60%. Ini cukup lebar dan aman untuk menyerap resiko kenaikan BEP akibat investasi. Oke, kita lanjut ke strategi terkait pemborosan bahan baku atau MKV sebesar 400 kg di bulan Juni tadi. Kita bisa melakukan 3 langkah operasional untuk perbaikan. Yang pertama yaitu ada pelatihan tenaga kerja atau training, bisa meningkatkan skill operator mesin untuk mengurangi kesalahan human error atau produk cacat yang membuang bahan baku. Yang kedua yaitu maintenance mesin berkala, memastikan mesin pembuat kemasan berjalan optimal sehingga sisa potongan plastik atau waste bisa diminimalisir. Yang ketiga yaitu quality control atau QC bahan baku, memeriksa kualitas plastik daur ulang sebelum masuk ke produksi. Kualitas bahan yang buruk itu seringkali menyebabkan lebih banyak reject atau penolakan saat proses berjalan. Yang ketiga yaitu memantau risiko internal make or buy. Meskipun keputusan memproduksi sendiri itu komponen tutup kemasan menghemat Rp50 per unit, ada risiko jangka panjang yang harus dipantau, yaitu kenaikan bahan baku dan upah. Jika harga bahan baku internal atau UMR-nya naik tajam, biaya relevan bisa melebihi harga beli pemasok yaitu 800 per unitnya. Yang kedua, kerusakan mesin atau downtime. Jika mesin rusak, produksi berhenti, mengandalkan pemasok itu kadang memberikan kepastian supply meski lebih mahal. Yang ketiga, hilangnya kesempatan atau fokus yaitu opportunity cost. Jika kapasitas internal penuh, memproduksi komponen sendiri itu mungkin menghalangi perusahaan memproduksi barang lain yang margin keuntungannya itu lebih besar. Kemudian yang terakhir yaitu proyeksi laba tahun depan. Proyeksi pertumbuhan laba
Manajemen menargetkan laba naik 25% dari target awal 20 juta. Itu akan menjadi 25 juta per bulannya. Berapa unit yang harus kita jual? Rumusnya yaitu biaya tetap 40 juta itu ditambah dengan laba baru 25 juta dibagi dengan margin kontribusi yaitu Rp2.000. Hasilnya 32.500 unit. Apakah ini realistis? Ya sangat realistis. Target 32.500 unit ini masih jauh di bawah dari target kapasitas terpasang saat ini yaitu 50.000 unit per bulannya. Pertumbuhan laba itu 25% ini sangat achievable atau mencapai target. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis akuntansi manajemen untuk PT Boga Sejahtera. Terima kasih.